Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang merazia preman yang kerap meresahkan sopir angkot dan pedagang di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas berpakaian preman menyisir kawasan Pasaraya yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan aksi pemalakan. Sempat terjadi ketegangan saat salah satu pelaku mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Hingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. 3 orang pelaku diamankan dalam operasi ini. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam yang biasa digunakan untuk mengancam korban. Tim berhasil mengamankan 3 orang yang diduga melakukan aksi premanisme berupa memutar liar terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berada di wilayah Pasaraya. Pada saat diamankan tentunya kita lakukan pemeriksaan dengan barang bukti beberapa uang pecahan Rp10.000 hasil dari pemutar liar yang dilakukan pada kendaraan roda 2 maupun roda 4. Para pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Polisi menegaskan operasi pemberantasan premanisme akan terus digelar untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Rekaman CCTV milik warga ini memperlihatkan aksi penganiayaan brutal seorang anak terhadap ibu kandungnya di perumahan Bekasi Jaya Indah Irigasi, Kota Bekasi. Korban yang berusia parubaya ini dianiaya berulang kali hingga terjatuh ke lantai di depan rumahnya dan terluka. Pelaku tega aniaya ibunya karena tak diberi uang Rp30.000 karena sang ibu tak punya uang sepeser pun. Nanti buat apa ini? Buat main mungkin dia nongkrong mungkin. Tapi emang biasa nongkrong, Bu? Iya, paling sama temen-temennya. Dan selalu minta uang, sama nggak, Bu, nilainya atau beda? Beda-beda sih. Beda-beda. Itu anak ibu yang keberapa, Bu? Cuma satu-satunya. Oh, itu anak ibu satu-satunya. Kalau bapaknya ya udah nggak ada. Usianya berapa, Bu? 2002, 23 tahun berarti ya. 23 tahun. Ternyata pelaku sudah berulang kali menganiaya korban hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Usai viral di media sosial, Satreskrim Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota menangkap pelaku dan mendalami motif penganiayaan yang dilakukan kepada ibu kandungnya sendiri. Pelaku setelah dari korban membuat laporan, kemudian kita amankan. Berarti saat ini sudah diamankan, Pak? Sudah lakukan penahanan sudah. Artinya masih dalam proses pemeriksaan atau gimana, Pak? Untuk ininya masih dalam proses penyidikan. Baik, masih dalam proses pemeriksaan ya, Pak ya? Untuk modusnya atau seperti apa gitu ya? Usai ditetapkan sebagai tersangka, pelaku ditahan di sel tahanan Mapolres Metro Bekasi Kota dan diancam 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Indonesia kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi kebakaran yang melanda gudang 3 lantai penyimpanan daging sapi di kawasan pergudangan Elang Laut Penjaringan, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kepulan asap pekat akibat kebakaran terjadi di gudang penyimpanan daging sapi di kawasan pergudangan Elang Laut Penjaringan, Jakarta Utara. Api tiba-tiba membesar di dalam gudang dan membuat karyawan yang sedang tertidur panik dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Kejadiannya saya juga lagi pada tidur, Pak. Jam 4 tuh lagi pada tidur. Anak-anak teriak-teriak. Katanya kebakaran, ada panik, pada keluar semua. Asalnya dari apa? Hah? Asal api dari apa? Nah, itu dia kurang tahu saya. Oh gitu. Di lantai berapa? Kalau asapnya sih langsung ke lantai 2, lantai 3. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara api berhasil dipadamkan setelah 2 jam dengan mengerahkan 15 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gunung Ilelewotolok yang berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pagi tadi kembali erupsi. Erupsi disertai gemuruh dan hujan abu dengan tinggi kolom abu 900 meter. Dari pengamatan pos PVMBG, erupsi terjadi pada pukul 7.20 WITA. Gunung Ilelewotolok berstatus waspada atau level 2. Warga maupun pendaki diminta tidak beraktivitas di radius 2,5 km dari puncak gunung. Warga desa Jontona dan desa Todanara yang berada di kaki gunung juga diminta mewaspadai potensi ancaman awan panas guguran. Diimbau juga warga untuk menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernapasan dari paparan abu vulkanik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem Makarim tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nadiem Makarim dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek periode 2019-2024 sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Selain Nadiem Makarim, Kejagung juga sudah memeriksa 2 mantan staf khusus Nadiem, yaitu Fiona Handayani dan Ibrahim Arif pada pekan lalu. Sementara 1 staf khusus lainnya, Juristan, 3 kali mangkir dari pemanggilan Kejagung. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Jessica Winoto di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Jessica, bagaimana jalannya pemeriksaan Nadiem Makarim hingga saat ini? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Untuk terkait perkembangan pemeriksaan Nadiem Makarim selaku saksi di kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di wilayah Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 hingga saat ini masih berlangsung. Dan memang tadi pun Nadiem Makarim berserta tim kuasa hukumnya telah hadir di Gedung Bundar Jampitsus Republik Indonesia pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan memang tadi kami melihat bahwa tim kuasa hukumnya membawa beberapa tas yang kemungkinan besar isinya adalah dokumen-dokumen penting yang dapat memperkuat keterangan-keterangan Nadiem pada saat pemeriksaan oleh tim penyidik pada hari ini. Dan Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa agenda pada hari ini Nadiem diperiksa untuk sebagai saksi dan memberikan keterangan sebagaimana fungsi pengawasan sebagai menteri pada saat pelaksanaan pengadaan laptop Chromebook di beberapa tahun yang lalu. Dan memang Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk terkait berapa lama Nadiem akan diperiksa, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi bila mana kita membandingkan atau kita melihat pemeriksaan saksi sebelumnya, ini kurang lebih selama 10 jam lebih, yang mana hari ini pun Nadiem Makarim hadir yang juga sebagai saksi kunci, sehingga kemungkinan besar akan lebih lama daripada biasanya. Lalu Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan tim penyidik Kejaksaan Agung pun telah mempersiapkan 28 saksi untuk memberikan keterangan di dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di wilayah Kemendikbudristek. Tetapi sejauh ini baru ada 8 saksi yang telah diperiksa, termasuk dari 2 mantan staf khusus dan 1 konsultan kementerian. Dan memang untuk kerugian negara yang dihasilkan dari kasus ini pun masih belum diketahui, sehingga memang masih dalam tahap penghitungan kerugian negara. Tetapi kita melihat dari anggaran untuk pengadaan laptop Chromebook ini berada sebesar 9,9 triliun rupiah. Lalu Zila dapat kami sampaikan juga bila mana kita kilas balik bahwa informasinya pengadaan laptop Chromebook ini bukanlah suatu hal yang menjadi prioritas di Kemendikbudristek di
pada saat itu. Tetapi oleh Pustekom Kemendikbudristek telah melakukan uji coba sebanyak 1.000 unit dan hasilnya pun nihil alias tidak efektif sama sekali. Tetapi masih dilanjutkan pengadaan laptop Chromebook ini, sehingga tim penyidik pun mendalami adanya dugaan mufakat yang jahat dari berbagai pihak yang mengarahkan tim teknis Kemendikbudristek ini untuk melakukan kajian teknis dalam pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020 yang lalu. Kejagung juga sudah melakukan penggeledahan di 3 tempat yang berbeda dan sudah menyita beberapa bukti-bukti elektronik yang dapat menguatkan atau memperkuat atau menguak fakta dari kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek 2019 hingga 2022. Dan juga yang mana kami sudah sampaikan bahwa tadi dari 8 saksi termasuk dari 2 mantan staf khusus dan 1 konsultan kementerian, baru ada 2 saksi yang hadir dari seluruh saksi atau 3 saksi yang tadi kami sebutkan, yang mana artinya dari Fiona Handayani selaku mantan staf khusus dan juga Ibrahim Arif selaku konsultan kementerian yang hadir di pertengahan Juni 2025. Dan sementara untuk staf khusus lainnya yaitu Yuristan, setelah dipanggil sebanyak 3 kali, seluruh panggilan ini belum diindahkan atau dihadiri oleh Yuristan. Dan memang informasinya dari Kejaksaan Agung pun Yuristan ini berada di luar negeri, tetapi belum ada informasi pasti di mana Yuristan berada pada saat ini. Sehingga pun kemarin beberapa waktu yang lalu pun Harry Siregar selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa tim penyidik akan melakukan pendekatan persuasif yang diharapkan Yuristan kedepannya akan menghadiri pemeriksaan atau panggilan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan di kasus ini. Dan sehingga Zila dan juga pemirsa, kami akan terus pantau perkembangan situasi terkini di Gedung Bundar Jampisus Republik Indonesia. Bila mana nanti adanya perkembangan baru, kami akan usahakan langsung kabarkan kepada Zila dan juga pemirsa. Zila. Terima kasih Jessica Winoto atas laporan Anda langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, 86 kepala daerah tiba di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk ikut retret gelombang 2. Kehadiran para kepala daerah disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri menggelar retret gelombang 2 untuk kepala daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat. Retret dilaksanakan mulai Minggu hingga Kamis mendatang. Para kepala daerah ini lebih dulu berbaris ketika datang lalu memasuki area IPDN. Kehadiran para kepala daerah disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut total ada 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti retret gelombang 2. Dan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah. Dan kami gembira ada teman-teman dari Bali yang juga bergabung walaupun agak telat tadi tidak mengikuti rangkaian di Kemendagri karena ada acara kesenian di Bali sehingga baru menyusul, tapi lengkap. Pak Gubernur Koster dan jajaran Bupati Wali Kota dari Bali ini juga bergabung. Sebanyak 6 kepala daerah mengajukan izin tidak ikut karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sementara 1 peserta lainnya yakni Gubernur Papua Pegunungan batal berangkat karena ibunya meninggal dunia. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung pembukaan retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Percaya kebersamaan dan konsistensi.
Sebanyak 86 kepala daerah se-Indonesia melakukan apel pagi dan berolahraga ringan sebelum memasuki ruangan Balai Rum Rudini, kampus IPDN Jatinangor untuk pembukaan retret. Retret gelombang kedua kepala daerah ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi Gubernur Lemhanas Aceh Hasan. Ke-86 kepala daerah ini akan dibekali materi pembelajaran dan kegiatan fisik sejak tanggal 22 Juni hingga 26 Juni 2025. Ibu, halo Bu. Ibu, halo Bu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Beben HVA di kawasan kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Selamat siang, Beben. Bagaimana situasi atau kondisi di sana? Selamat siang, Gila. Saat ini baru saja materi pertama baru saja tuntas yang dilakukan oleh Gubernur Lemhanas, yaitu Aceh Hasan. Nah, di belakang saya ini para daerah istirahat dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali setelah barusan menerima materi dari Gubernur Aceh Hasan. Demikian, jelas. Atau nanti bisa kami perlihatkan seperti apa kondisinya. Ini baru pada keluar. Ini baru istirahat setelah dilakukan pemateri oleh Gubernur Lemhanas. Ini para kepala daerah. Begitu ini kondisinya. Pak, boleh minta ini Pak. Barusan apa aja yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Pak? Apa aja Pak? Iya, itu wawancara lagi Pak. Bapak dari mana Pak? Dari Bupati mana? Oh, gimana Pak? Kalau Bapak dari mana? Barusan apa aja Pak? Nah, barusan apa aja Pak yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas? Ya, mungkin Anda bisa mendekatkan lagi mikrofonnya karena tidak terdengar suaranya. Oke, Bapak Saiful dari mana? Oke, makasih. Ya, barusan jelas salah satu dari kepala daerah menyampaikan setelah menerima pemateri dari Gubernur Lemhanas Aceh Hasan. Kondisinya seperti ini, mereka pergi istirahat sementara. Ini kan jelas. Baik, apa saja agenda hari ini sampai nanti sore, rekan Beben? Agenda hari ini telah dilakukan pemateri oleh Gubernur Lemhanas. Nantinya ada pemateri dari Menko lainnya hingga nanti malam. Demikian, jelas. Baik, kalau soal dari segi fasilitas, apa yang membedakan di gelombang 1 dengan gelombang kedua? Menurut Mendagri Tito Karnavian, di sini fasilitasnya lengkap. Nah, keduanya gratis. Nah, ketiganya ini jarak dari Jakarta menuju kampus IPDN dekat, bisa menggunakan kereta cepat dari Jakarta tujuan kampus IPDN. Baik, lalu akan rencananya ini istirahatnya sampai pukul berapa? Hingga nanti pukul 1 rencananya, karena dia isoma dulu, itu menjalankan sholat siang dan makan bersama. Baik, terima kasih BBN HVA melaporkan langsung dari Sumedang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Ajudan Joko Widodo Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kesehatan Jokowi saat ini. Menurut Kompol Syarif, Jokowi saat ini mengalami peradangan yang ditimbulkan dari alergi kulit yang dideritanya usai pulang dari Vatikan.
Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Sarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini. Kompol Sarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan di fisik, Sarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat. Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun? Ya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang haji Muhajir Effendi yang bersilaturahmi ke rumah Joko Widodo mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Selain dari Muhajir, doa untuk kesehatan Presiden ke-7 ini datang dari masyarakat. Di ulang tahun yang ke-64, masyarakat mendoakan Jokowi agar diberikan kesehatan selalu dan panjang umur. Mudah-mudahan Engkau berikan panjang umur, walafiat, berkah barokah, manfaat dunia akhirat ya Allah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, anak bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang membawa misi PSI lolos parlemen pada pemilu 2029. Dengan diarak oleh tim pendukung, putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang mengatakan sebelum mendaftarkan diri menjadi Ketua Umum, dirinya berada di Solo selama seminggu. Menurut Kaisang, dengan majunya dirinya sebagai calon Ketua Umum, sudah pasti Jokowi tidak ikut berkontestasi. Menurut Kaisang, Jokowi berikan kesempatan untuk kaum muda. Mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Tidak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Dalam perebutan Ketua Umum PSI ini, Kaisang Pangarep disebut masih calon yang terkuat. Kaisang juga menegaskan bahwa misinya ke depan adalah membawa PSI lolos ke Senayan dalam pemilihan legislatif 2029. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta mengungkapkan rumah subsidi yang luas bangunan 14 meter persegi tidak layak secara fisik, sosial, maupun psikologi. Meski demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Pemerintah berencana meluncurkan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Rencana ini tertuak dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta Teguh Arianto menilai rumah dengan ukuran tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan secara fisik, sosial, maupun psikologi.
Yang pasti pertama dari segi ukuran, yang memang kita sudah memiliki standar ukuran minimal itu 7,2 sampai dengan 9 meter persegi per orang. Itu satu ya, itu adalah semua itu sebenarnya sudah pasti sudah berdasarkan analisa-analisa dari psikologi, sosial maupun kesehatan masyarakat dan beberapa hal lain. Nah kedua selain dari ukuran sudah pasti adalah masalah kesehatan, itu sebagai akibat dari sirkulasi udara yang harus baik, kemudian keamanan, artinya struktur bangunan, kemudian juga yang pasti kenyamanan. Nah itu hal-hal pokok yang harus diperhatikan ketika pemerintah mau menyiapkan subsidi perumahan untuk masyarakat. Rumah subsidi ini dijual dengan harga mulai dari 100 juta rupiah dan diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan rakyat berpenghasilan rendah di perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Pendapat saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara menekankan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya rumah ini akan dihadirkan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlalu mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SD di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur sebelumnya jarang makan nasi dengan lauk di rumahnya. Kini ia mengaku senang dan bersyukur bisa menikmati makan bergizi gratis dengan beragam jenis lauk di sekolah. Stefanus Marcelo Mamulak, siswa kelas 5 SD Negeri Lulu, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur ini melangkah dengan semangat menyusuri jalan sepanjang hampir 4 km menuju sekolah. Ia mengaku kali ini lebih semangat pergi ke sekolah karena tak hanya bisa belajar dan bermain bersama teman-teman, Stefanus juga bisa menikmati makan bergizi gratis. Stefanus mengaku di rumah seringkali makan tanpa lauk, sedangkan di sekolah Stefanus bisa makan nasi dengan aneka lauk pauk. Biasanya saya makan di rumah, kalau ada lauk pauk saya makan, kalau tidak ada saya makan kosong. Terus ketika saya tahu kalau ada informasi tentang kalau ada program makan bergizi, saya senang karena bisa membantu kami yang tidak mendapat makanan untuk pergi ke sekolah. Saya terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah memberikan makanan untuk anak-anak yang tidak mendapat makanan untuk pergi ke sekolah. Terima kasih Bapak Prabowo karena telah memperhatikan anak-anak Indonesia. Stefanus merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Dengan penghasilan orang tua yang belum mencukupi, Stefanus diasuh kakek dan neneknya. Kakek Stefanus bercerita sejak ada program makan bergizi gratis, cucunya menjadi semakin sehat. Awalnya yang sebelumnya itu mereka pertumbuhan itu masih kurang bagus. Ya, setelah dapat ini pasokan dari makanan yang gizi ini sekarang dari pemerintah itu mulai pertumbuhan mereka agak baik, terus mempengaruhi sampai pikiran mereka, daya otak mereka mulai berkembang bagus. Stefanus dan teman-temannya juga bersyukur atas kehadiran program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini tak hanya menyasar anak-anak dan ibu hamil di kota-kota besar, tapi juga di daerah pelosok dan perbatasan. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penyidik Polres Padang Pariaman terus mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Satria Juanda alias Wanda di Padang Pariaman, Sumatera Barat. TKP pembunuhan dan mutilasi awalnya dinyatakan di perkebunan sawit, namun berubah menjadi di dalam pabrik batako tempat pelaku bekerja sebagai security. Pengungkapan misteri pembunuhan dan mutilasi di Padang Pariaman masih terus didalami penyidik Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penyidik berhasil melakukan pengembangan dan menemukan fakta baru. Penyidik berhasil mengungkap fakta tempat pelaku Satria Juanda alias Wanda membunuh dan memutilasi korban Septia Adinda. Pengakuan pelaku awalnya mengeksekusi korban di perkebunan sawit, kemudian berubah menjadi di pabrik batako, di mana pelaku bekerja sebagai security. Ini dari hasil pengembangan berdasarkan alat bukti dan petunjuk dan keterangan saksi-saksi untuk TKP yang awalnya disampaikan oleh tersangka berada di semak-semak sekitar kebun sawit, ternyata itu tidak benar. Jadi TKP sebenarnya adalah di kantor tempat dia bekerja. Nah, untuk pemeriksaan saksi sudah ada tambahan itu gimana? Kemudian untuk pemeriksaan saksi sendiri sudah ada 8 saksi yang kita periksa dan masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita periksa. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 8 orang saksi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, mengetahui anaknya yang hilang setahun lalu tewas di tangan pelaku mutilasi, Ibunda Siska Paraminta Rusdi meninggal dunia terkena serangan jantung. Korban terkejut mengetahui pembunuh ternyata calon suami anaknya sendiri. Feni, Ibu Siska Paraminta Rusdi, dinyatakan meninggal dunia setelah pelaku mutilasi Wanda diketahui sudah ditangkap. Pasalnya, Wanda merupakan calon suami anaknya yang diketahui juga sebagai pelaku pembunuh anaknya yang hilang pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Berdasarkan keterangan kakak dan tante dari korban Siska, selama ini Wanda lah yang ikut mencari dan melapor ke pihak kepolisian. Selain itu, pelaku juga sering membantu sehingga tidak sedikit pun kecurigaan mereka pelaku pembunuhan Siska adalah Wanda. Dengan ditangkapnya Wanda, keluarga berharap ia dihukum mati karena akibat hilangnya Siska ini, ibu dan ayah mereka juga meninggal dunia. Soalnya kan karena ekonomi juga kan Bang, nggak apa-apa selesai kuliah dulu tanggung. Ya selesai kuliah, taunya sebelum selesai kuliah Cika hilang. Kayak ibu tuh kayak udah anggap anak sendiri. Wanda tuh kan kayak rasa kehilangannya kayak keluarga sendiri, kayak main ke rumah, kasih THR apapun, pokoknya perhatian luar biasa gitu. Kayak sampai kami tuh nggak nyangka kalau dia tuh yang jadi keluarga Cika nggak nyangka ya pelakunya Wanda. Tahu otomatis ibu shock lah, orang yang dipercaya udah dianggap anak sendiri membunuh anak sendiri gitu. Berkhianat gitu ya. Berkhianat. Almarhumah Feni telah dikebumikan Rabu malam. Sementara keluarga masih menunggu jenazah atau kerangka mayat Siska yang masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal kandas di perairan Selat Bali berjarak 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali diduga kapal kandas usai diterjang angin kencang dan arus deras. Kapal KMP Gerbang Samudra 2 kandas di perairan Selat Bali 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal yang bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini membawa 269 penumpang. Diduga kapal kandas usai diterjang angin kencang dan arus deras hingga terseret ke perairan dangkal. Seluruh penumpang kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, sementara 24 anak buah kapal masih bertahan di dalam kapal menunggu proses evakuasi kapal. Perkiraan pada pukul 08.00 ya. Jadi kapal kandas tersebut itu pada pukul 05.00 WITA menyampaikan pada siang hari ini berhasil untuk mengevakuasi jumlah
penumpang 269 orang. Jadi keadaan selamat. Dan untuk ABK, jadi 24 ABK sementara masih standby di kapal tersebut menunggu air pasang yang akan nanti ditarik kembali. Selain memuat 269 penumpang dan 24 anak buah kapal, KMP Gerbang Samudra 2 juga memuat 7 unit bus, 6 unit truk, 4 unit kendaraan pribadi, 1 unit pick-up, dan 9 sepeda motor. Hingga kini, KMP Gerbang Samudra 2 masih berada di lokasi kandas menunggu air laut di perairan Selat Bali kembali pasang. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Masih di iNews yang pemirsa, ratusan jemaah haji asal Kabupaten Pangkep akhirnya tiba di tanah air pada malam hari ini. Suasana haru dan bahagia mewarnai penyambutan para jemaah yang telah menunaikan ibadah lebih dari sebulan di Tanah Suci. Ratusan keluarga memadati halaman kantor Bupati Pangkep, Sulawesi Selatan untuk menyambut kepulangan 134 jemaah haji kloter 16 debarkasi Makassar. Kedatangan para jemaah disambut sukacita. Tangis haru dan pelukan hangat setelah hampir 1,5 bulan berpisah demi menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Namun antusiasme penjemputan yang membludak membuat panitia dan pihak keamanan kewalahan. Akibatnya 3 orang jemaah kehilangan koper kecilnya. Kalau di Tanah Suci itu betul-betul yang membutuhkan fisik, itu kegiatan puncak haji itu memang adalah Al-Muslah, Arafah, Musdalifah, dan di situ betul-betul kita dibutuhkan fisik karena di situ kegiatan puncak haji. Di situ sakralnya kita dikatakan haji. Semoga semua yang di tahun 2026 ini jamaah haji Kabupaten Pangkep, Pangkajaya dan Kepulauan mendapatkan haji yang mabrur. Ini Sebelumnya prosesi serah terima jemaah haji dilakukan antara panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Makassar kepada PPIH daerah Kabupaten Pangkep sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, ramaikan ulang tahun Jakarta dan mengurangi resiko gangguan kesehatan pada anak. Khitanan massal digelar di seluruh kota Jakarta dan Kepulauan Seribu. Ribuan orang tua bersama dengan anak-anaknya pun antusias ikut khitanan secara gratis. Meriahkan ulang tahun Jakarta ke-498, perusahaan penyedia layanan air minum Jakarta, PAM Jaya, bersama Pemprov DKI menggelar program hitanan massal yang berlangsung di seluruh kota Jakarta dan Kepulauan Seribu dengan 1.293 peserta anak. Pelaksanaan hitanan massal ini terus alami peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun wilayah sasaran dengan target di tahun depan mencapai 1.500 hingga 2.000 peserta. PAM Jaya juga terus berkomitmen dalam penanganan stunting dan penyediaan air perpipaan bagi masyarakat. Bantuan sosial ini dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi untuk berkontribusi langsung kepada publik. Wah, saya bangga, terharu, dan salut dengan PAM Jaya yang bisa menyelenggarakan khitanan massal sebanyak lebih dari 1.200 ya. Itu luar biasa sekali, sampai dapat penghargaan dari MURI ya. Saya berharap mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi yang disunat. 1.500 bisa sampai 2.000. Dan saya yakin PAM mampu. Ini kali tahun ketiga. Oke. Perbedaannya kalau di tahun ini lebih banyak atau seperti itu? Lebih banyak. Tadi saya sudah sebutkan dari 155, 500, sekarang 1.293. Alhamdulillah. Ya. Di 5 wilayah. Ini satu Kabupaten Kepulauan Seribu. Terakhir kita closing di Jakarta Pusat. Ya, terima kasih untuk Pak Pram dan Pak Dul, hebat bisa mengadakan acara khitanan massal ini, dan alhamdulillah senang banget bisa ngikut, anak saya udah kepengen sunat juga. Dan kedepannya kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara PAM Jaya dengan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial di Jakarta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Seto Pratomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 ekor anak harimau Sumatera lahir di Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pun meninjau langsung kelahiran 2 ekor harimau Sumatera ini. Kelahiran 2 anak harimau Sumatera di Lembaga Konservasi Umum Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (TMSBK) Bukit Tinggi, Sumatera Barat jadi simbol keberhasilan program pelestarian satwa endemik Indonesia yang semakin langka. Dua anak harimau ini merupakan hasil pasangan bujang Mande, harimau jantan yang diselamatkan dari jerat pemburu di kawasan Mande dengan induk betina Mantagi yang juga merupakan hasil konservasi dari pasangan harimau di TMSBK sebelumnya. Anak harimau pertama lahir pada Desember 2024, kemudian di tahun ini lahir kembali sepasang anak harimau yang diberi nama Rizky dan Lestari. Yang laki-laki dikasih nama Rizky, kemudian yang harimau wanita dikasih nama, saya kasih nama Lestari, dengan harapan agar harimau Sumatera ini bisa hidup terus, ada terus, lestari sepanjang masa. Karena ini diancam kepunahan, karena kalau di habitatnya sudah makin mengecil, dipakai untuk perkebunan dan sebagainya. Jadi dengan harapan agar harimau Sumatera ini bisa lestari. Tercatat sekarang ada 568 individu harimau Sumatera di 23 lanskap. 3 lanskapnya sudah dijaga sepanjang Sumateranya. Itu yang kita jaga bersama-sama agar kita tetap bisa menjalankan pembangunan, tapi pada saat bersamaan hutan kita lestari, satwa kita tetap juga terjaga kehidupan. Kehadiran Rizky dan Lestari sekaligus menjadi pengingat bahwa konservasi satwa membutuhkan komitmen, peran publik, dan dukungan semua pihak secara berkelanjutan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.